Saat duduk, saatnya ku berdiam diri. Ku nanti kehendakmu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri. Pulihkan gerejamu, kuduskan sempurna. Hari ini 8 September 2023, ia dengan mantap dan penuh sukacita di depan kita semua kembali hadir menyampaikan kepada Sang yang memanggilnya, Tuhan, aku akan memberitakan nama-Mu. Raja ki alaman ibu, Tuhan hulu gomo bala. Raja uja lama pole, bala lama haru. Tubi lama hea, bau lama banga. Riang weta pito, tapo lolonina, hulu gomo bala. Tapo bali barang, tanah muda, jedorone. Kakano ari, opo beda paling pati, ribu ratu, pai kita hukum bawang. Kau datang oleh tahu lebih tak kiri eha. Yang berikutnya kepada Sang Yudaris, Tuan Yohanes Jole. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Berikutnya seremonial adat Kiriwa Pulang Malu. Kau dah lebih kiri pada tunak dia ruang mata, ribu dia balik boleh. Buat naik wajah gua yang baru naik berkelolo. Tekan lagi ke itu, kenu tak ada montele. Pemberian kita ini 1, 2, 3.
hari ini kembali keluarga dan seluruh umat mendukung panggilan Tuhan. atas perayaan kelahiran Santa Perawan Maria, dan tepatan dengan perayaan ini kita juga bersama Romo John Lei bersyukur atas anugerah imamat yang sudah dihayati selama 25 tahun. Kita satukan hati dan diri kita, mempersembahkan diri kita dan juga iman kita kepada Tuhan, agar doa syukur persembahan kita berkenan di hati Bapa. Mari dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa dan salah kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini gereja menyatakan merayakan kelahiran Bunda Putramu Yesus Kristus, Bunda Maria. Ia dipilih untuk mengandung dan melahirkan penyelamat dunia. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi hamba-hamba pilihan-Mu dalam memberitakan nama-Mu di tengah dunia. Kami bersyukur atas rahmat imamat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini, Romo Yohanes John Lane, yang kini merayakan 25 tahun imamat. Semoga hamba-Mu ini dan kami semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik dalam perjalanan hidup di hari-hari mendatang, untuk terus memberitakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan Imam yang ada di Anatot di tanah Binyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan dan badai, bila tenang arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Romo John pasti lebih berbahagia sejak masuk diterima secara adat dengan tarian-tarian dan juga prosesi masuk ke tenda perayaan ini. Nampak sekali sukacita dan kegembiraan umat, tanda bahwa umat masih sangat mencintai, sangat menghargai imamat itu, dan dengan itu pasti membawa tugas dan tanggung jawab yang besar dari seorang imam untuk tidak mengecewakan umatnya, untuk menyerahkan diri, mempersembahkan diri hidup sebagai seorang imam dengan setia sampai saatnya semuanya disatukan di dalam imamat Imam Agung. Peristiwa panggilan Nabi Yeremia yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi cukup menarik untuk kita refleksikan dalam kaitan dengan peristiwa perayaan Perak hari ini. Ketika Yeremia pertama kali dipanggil, kita dengar dalam bacaan tadi, dia enggan, dia mau menolak. Alasannya juga kita dengar tadi, merasa diri masih sangat muda dan tidak pandai berbicara. Masuk akal dengan usia yang dia rasa masih sangat muda. Saudara-saudari yang terkasih dan Romo John yang berbahagia, sudah 25 tahun menjadi seorang imam. Moto yang kamu pilih menarik. Tuhan, aku akan memberitakan namamu. Tuhan, aku akan memberitakan namamu. Dan pasti itu dilakukan terus-menerus selama 25 tahun. Aku akan tetap mewartakan namamu. Syukur atas kasih setia Tuhan, bukan atas kesetiaan dari Romo John, walaupun dia setia, tetapi kasih setia Tuhan dalam hidup, bahwa dari moto yang dia pilih sejak tabisan, Tuhan, aku memberitakan namamu, dan selama tahun-tahun berjalan sampai pada Perak imamat hari ini. Syukur atas kasih setiamu ya Tuhan. Aku akan mewartakan, memberitakan namamu itu. Allah setia. Bagi MJ Yohanes John Lim
akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopong, rahmat kesehatan jiwa raga yang baik, dan juga bagi semua orang yang kami kenalkan dan kami doakan dalam perayaan ini, yang sakit engkau sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup engkau berikan jalan. Dengan orang-orang dan imam kami yang telah engkau panggil ke hadapan hadiratmu, Romo Yosef Helmi Molan dan juga Romo Apolonius Waiwibowo. Denganlah juga akan hamba Ignatius Pamalen, Monica Gila Dias Tondo, Anselmus Subang Lain, keluarga besar Tondo dan Lain yang telah engkau panggil ke hadapan hadiratmu. Denganlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Amin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Di
dan khususnya hidup imamat dan kehidupan yang senantiasa menyertaiku hingga saat ini, di mana saya merayakan terak imamatku. Saya bersyukur karena pada saat aku dihabiskan dan merayakan syukur terak imamatku, gereja juga merayakan peringatan kelahiranmu ya Bunda. Aku bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan bagi semua orang beriman, dan khususnya bagi saya dan para imam bersama Bapak Uskup dalam menanggapi panggilan Allah. Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Pada saat berakmat ini aku memohon semoga Bunda tetap dan terus melindungi aku dengan mantul birumu dalam siara imamat sesudah 25 tahun imamat ini, agar aku tetap setia di jalan hidup imamatku, sebagaimana Bunda setia mendampingi putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus hingga di bawah kaki salib. Jagalah dan topanglah aku bila hidupku terasa lelah dan penat. Teguhkanlah aku dan kuatkanlah aku bila hidupku terasa hampa dan tak berdaya. Dengan doa-Mu Bunda, bersama doa-doa umat yang hadir dalam perayaan ini, yang selalu mendoakan para imamnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Imamat adalah sakramen yang dengannya seorang dijadikan seorang imam Tuhan, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus in persona Christi, dan Bapak Uskup sebagai wakil paus yang berhak dan boleh memberikan sakramen ini. Perjalanan panjang Ramadan di semua tempat pengabdian tidak terlepas dari peran besar seorang uskup sebagai hierarki tertinggi bagi para imam diosesan, dioses Larang Tuka, yang berwenang mengatur imam-imam dioses. Sejenak kita dengarkan sambutan yang mulia Bapak Uskup Larang Tuka. Biarawan-biarawati dan seluruh umat, pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan propisiat selamat berbahagia kepada Romo John James yang telah menghayati hidup imamat dengan setia sampai pada usia 25 tahun. Terima kasih Romo John. Banyak tantangan
yang telah Romo John alami selama 25 tahun ini, bahwa sampai dengan saat ini apapun kesulitan yang dihadapi dan dialami, tapi Allah setia. Inilah yang paling istimewa yang kita patut syukuri, bahwa Allah tidak menghitung jatuh bangun perjalanan kita. Allah hanya terkadang dengan diam, terkadang dengan suara lembut, terkadang juga melalui teguran Tuhan menyatakan kesetiaannya. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi syukur sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Hati kami begitu gembira ketika mendengar kabar akan dirayakan 25 tahun Pesta Perak Kehabisan Imamat Romo John Lane PR. Maka saat diminta untuk menjadi panitia perayaan Pesta Perak ini, kami menyambut dengan sukacita, meskipun kami tahu bahwa ini bukanlah suatu tugas yang ringan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing melalui banyak orang yang terlibat dalam kehidupan gereja, khususnya para pastor dan umat paroki Senjuan, khususnya lingkungan Riangyur dan lingkungan tetangga sebagai tuan rumah pada perayaan ini. Kami dan kita semua berharap sambil berdoa, kiranya di tempat yang sama ini pula kelak kita akan merayakan pesta emas perayaan 50 tahun kehabisan Imamat Romo John Lane PR nanti. Dalam nada kasih dan sukacita, rasa syukur atas berkat dan rahmat imamat dari Allah yang telah dialami oleh Romo John Lane, maka marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan sehingga mampu menjalani hidup membiara dan imamat suci mencapai 25 tahun pada hari ini. Romo John yang berbahagia dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, menjadi seorang imam tidaklah mudah. Ia dibentuk dan ditempuh melalui sebuah panggilan yang datang kepada orang-orang pilihan, dan Romo John telah membuktikan
dengan peran pengabdiannya selama 25 tahun dalam imamat. Pesta perak imamat merupakan ungkapan rasa syukur, kegembiraan, dan kebahagiaan karena telah memberi arti dalam sebuah perjalanan yang telah mencapai 25 tahun dalam pelayanan kepada Tuhan dan umatnya. Tentu, capaian ini akan senantiasa menjadi motivasi dan menginspirasi kita semua, terutama kita umatnya dan bagi masyarakat seluruhnya. Semua kita yang hadir di bawah tenda sukacita ini yang saya muliakan dan saya hormati. Imam dan imamat adalah sebuah anugerah dari Allah yang diberikan kepada setiap hati yang dengan rendah hati membuka diri dan memberi diri kepada Dia yang memanggil. Imam dan imamat adalah panggilan gereja. Imam dan imamat adalah milik gereja, milik seorang ibu. Dan setelah ditabiskan 25 tahun berdasarkan inspirasi Yeremia dan Ibrani bab 2 ayat 12a, Yeremia, kemanapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kusampaikan kepadamu, haruslah engkau beritakan. Dan saya menjawab, Tuhan, aku akan memberitakan namamu. Januari 2017, di bawah hujan angin, saya harus keluar dari paroki Santo Yosef Priang Kemieng menuju sekretariat pastoral Keuskupan Larang Tuka. Di sana saya bekerja bersama romo pimpinan Sekpas dan para romo sampai Januari 2022. Dan saya mendapat SK lagi ketika ditanya almarhum Romo Ade Keros, Ade, mau pindah ke paroki atau tetap? Saya jawab, Tuhan, pindah juga senang, tidak pindah juga senang saya di sini. Karena saya percaya Tuhan tetap setia dengan saya. Akhirnya dalam penderitaan saya dapat SK dari Bapak Uskup beralih menjadi pastor rekan di paroki Santa Maria Goretti Wayuadan. Terima kasih Bapak Uskup. Dalam dirimu saya percaya Tuhan menyertai saya. Dalam perjalanan seluruh pelayanan saya mengalami dan merasakan bahwa ada tantangan, ada beban hidup. Tapi saya setia kepada Tuhan yang telah lebih dahulu setia kepada saya. Dalam diri Bapak Uskup, rekan-rekan imam, keluarga, dan semua orang yang selalu mendoakan imamnya. Maka pada hari ini saya boleh mengatakan dalam sebuah tema perayaan kita hari ini, karena kasih setiamu, saya akan terus memberitakan namamu. Bapak Uskup yang mulia, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasihi,
Saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tidak menguji kesetiaan orang pilihannya. Tuhan menguji dalam aneka bentuk, tetapi saya tetap setia. Dalam kesulitan dan persoalan hidup, saya datang kepada pertama saya kembali ke keluarga. Apakah mereka terima saya atau tidak? Kedua, saya datang kepada Bapak Uskup dan juga teman-teman imam saya. Mereka lebih banyak melihat saya teristimewa yang selalu dekat dengan saya, teman-teman saya. Mereka bilang, engkau ini lelaki penghibur. Apapun yang mereka omong tentang saya tidak balas. Saya hanya terima dengan senyum saja. Ya. Maka saya tahu bahwa dalam kelemahanku Tuhan selalu menguatkan saya. Maka pada tempat ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah bersedia memimpin perayaan hari ini. Saya buka rahasia sedikit. Tanggal sesudah kami selesai menjalankan retret di Lama Nabi, sore hari saya datang ke Keuskupan. Saya ketuk-ketuk pintu, Monsinyur tidak pernah keluar. Saya tunggu saja. Lalu Romo Ancis datang, dia tanya, kakak buat apa? Saya bilang, saya mau perlu dengan Bapak Uskup. Buat apa? Saya minta Bapak Uskup, bisa Bapak Uskup khotbah. Lalu Bapak Uskup keluar, saya menyampaikan. Tapi Bapak Uskup bilang, Jo, saya lihat jadwal saya dulu. Lalu Bapak Uskup masuk, dia bilang, tanggal 7 kami sidang Dewan Imam, tapi tanggal 8 kosong. Saya jawab, engkau punya permintaan. Lalu Bapak Uskup tanya Pak Jawab, bagaimana kita dua? Lalu saya bilang, Bapak Uskup khotbah, saya bisa. Tapi tadi malam hati saya berubah. Saya WA ke Romo Ancis, saya bilang, saya rasa tidak pas Bapak Uskup jalan di depan, lalu saya jalan di belakang sebagai pemimpin misa. Lalu saya bilang kepada Romo Ancis, tolong bisik Bapak itu. Dia pimpin misa, dia khotbah. Jawaban itu tidak diberikan kembali kepada saya menunggu. Saya bilang, jadi ke tidak. Sampai dari pagi, Romo Ancis bilang, engkau bisik di Bapak Uskup supaya pasti engkau pimpin misa atau Bapak Uskup dan sekaligus khotbah. Lalu saya datang, saya bilang, Bapak yang pimpin, Bapak yang khotbah. Lalu Bapak Uskup bilang, siap, saya engkau ini berubah. Terima kasih Bapak Uskup. Setiap saat Bapak Uskup mau menerima permintaan kami para imamnya. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak saya. Kami sapa dia satu, tidak ada dua. Karena dari kami laki-laki 4 orang itu dia sendiri yang perempuan. Maka kami tetap panggil dia satu nol. Terima kasih. Engkau bersama Sisko dan juga Rio. Sampai dengan hari ini mereka tidak pernah tanya
harus pergi karena COVID-19. Maka tinggal satu perempuan, satu laki-laki yang juga tidak menikah, hidup membujak sampai dengan saat ini. Lalu adik bungsu dia berada di tempat lain. Lalu saya bilang kalau mau urus saya punya, telepon saja Yos. Saya tidak akan hadir sampai selesai kamu membentuk itu. Dan itu saya lakukan. Jadi saya terima saja karena dari awal saya tanya, saya tidak menginginkan acara itu besar-besaran. Saya hanya bilang gini, kalau kamu mau, kita bisa dalam kelompok suku Nuholo Tidore, lalu habis kita piknik. Dan mereka bilang tidak, kami mau merayakannya, silakan. Saya tidak campur semua urusan itu, dan mereka melakukannya. Dan terima kasih, kamu sudah berjuang untuk saya. Dan terakhir, saya memohon maaf kepada Yang Mulia karena saya dalam waktu yang singkat berubah diri. Saya mengubah tugas saya yang harus memimpin misa kepada Bapak Uskup. Karena saya rasa bahwa saya sudah pendek, ada di belakang Bapak Uskup lagi. Lalu Bapak Uskup cabut itu. Bapak Uskup, saya mohon maafkan kalau saya berubah dalam waktu yang pendek itu. 2, 3. Pisau yang digunakan ini pisau dari mantan prajurit Angkatan Udara. Oh, mering menurut Romo. Tumpeng pertama setelah dipotong diserahkan kepada Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, dan Bapak Uskup selanjutnya dipersilakan menuju ke meja hidangan. Meja hidangan yang sudah disiapkan. Berikanlah kepada salah satu yang mewakili. Ini Bapak Ketua Adat, Bapak Pemangku Adat yang selalu dan senantiasa berada bersama keluarga ini di hari-hari persiapan sampai dengan acara puncak hari ini. Ketika Bapak Paulus melakukan seremonial, tetap sejalan dengan urusan agama. Terimalah Bapak Paulus, kekawaan Bapak Paulus punya Romo John, siap terima. Saya bilang, Bapak penjabat Bupati Flores Timur. Sudah. Ayo mari Bapak, Pak pejabat yang mewakili. Romo Willy Olah. Pulang. Romo Hendrik, Romo Deket. Romo jangan. Terima ini dulu baru. Operator siapkan lagu-lagu. Kita akan dihibur oleh Nona Ipir dan Ade. Nona Ipir, saya persilakan. Ibu Hermi bisa mendamping Nona Ipir. Terima kasih sebelumnya sudah satu lagu sejak awal. Cause all I love
with every prayer that I am ever. I will sing of the goodness of God. Saya tidak sebutkan satu persatu, kita sekalian yang hadir di bawah tenda ini, paguyuban keluarga, para imam, biarawan, biarawati, paroki Sanjuan, saya undang kita untuk bisa ambil bagian naik ke atas panggung ini. Baik para imam, para suster, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, belum setahun atas inisiatif Romo Sis sebagai pastor paroki bersama saya, kami mengumpulkan keluarga di paroki Sanjuan ini yang mana telah mempersembahkan anak-anak juga keluarga, kakak, adik mereka yang telah menjadi imam, suster, frater, bruder, yang mana tidak saja berkarya di Uskupan Larantuka tetapi juga di tempat lain. Ini merupakan bukti cinta, doa, dukungan tidak saja untuk anak-anak mereka tetapi juga untuk semua imam, para suster, biarawan, biarawati. Sekitar 62 orang yang sudah keluarga yang sudah tercatat, mungkin masih ada yang lain yang belum sempat bergabung bersama kami. Selamat berusia kami Romo, keluarga ini, keluarga untuk Romo, yang mana bukti cinta kami tidak hanya untuk anak-anak kami, tetapi juga untuk semua kita para imam, biarawan, biarawati teristimewa untuk Romo John yang berbahagia pada hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk keluarga ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi paguyuban ini merupakan kerangka yang dulu kita sebut GIM, Gerakan Imam Maria, yang sebelum Romo Sinyo, Romo Tomar, Romo Meketawi itu sudah ada kelompok ini, dan kelompok ini berjalan cukup lama dan menghilang, sehingga kita dari perjuangan untuk membentuk kembali, tapi dengan nama keluarga para imam, biarawan, biarawati. Dan pada kesempatan bahagia ini kami mau memberikan bingkisan
untuk Romo John supaya bisa menggunakan apa yang kami berikan ini sebagai kenang-kenangan ketika menjalankan tugas di paroki. Diberikan kepada Romo John, jangan melihat Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk keluarga para imam Jarawati Romo John. Kalau di darat biasa dipanggil Romo John, tapi kalau di laut bukan namanya Romo John, Jojo. Jadi kalau Pimenggaya kalau ada panggil Jojo, nah itu Romo John gitu. Tata Mus Onto, Bapak Tata Ade, Tomo Flores da Gomez, punya anak topi paroki Tanah Bole, Bapak Mus Onto di Surabaya, di Malang, yang, ya, dan ini dong, anak-anak so dalam Paje dan masih dalam perjalanan menuju pelabuhan Imamat. Dia karena marah mentengah minum kita kalau kedua sekolah menyenyora. Itu orang dia main mereka kalau main sipo mah. Lalu kita. Kalau tengah minum kita dari SD 1 ke SD 2. Dia suka mentengah minum yang boleh dilulus ke SD 1. Dan dia lari ke SD dari SD 2 dia pindah ke SD 1. Jadi Romo John ini lelaki pertama yang sekolah menyenyora. Kalau dia ini kerja kedua tamak oh menghadang dia termasuk panjang kepala batu. Dan kita cek kebetulan nama neneknya buah dia neneknya nama Kowa. Kowa itu pas dalam holot artinya kota batu. Dan dia ini pakai keturang yang balik ikan luka hati ini. Ternyata ikan dia diambil warna Nobel dia sebagai ini. Kita tangkap aja deh bang. Diolahi lagi. Waktu masa COVID, waktu itu naik kendaraan pribadi itu dibatasi, dijaga di Palu. Dan dia ini karena senang api mengalir, punya angin orang batasi, yo cerita. Ada tentara mau polisi ke atas itu, dia angkat polisi tentara. Kita beri minyak suci lah boleh. Jadi ini dulu. Oh, tukangnya dia mulai boleh. Orang lupa cerita nih. Orang bawa ikan dimakan. Akhirnya tunggu ikan dimakan, dia berasa lesu. Akhirnya umpan cerita dia yang makan. Ini barang yang menjadi Bebannya masih ada di sini, ada sini. Jadi kalau sebentar jabat tangan itu kalau lihat reaksi rautnya yang lain itu matang sobat. Saya bersama Oda, bersama Paroki Sanjuan dan seluruh umat Paroki Sanjuan turut berbahagia atas perayaan syukur perak imamatmu pada hari ini. Dan kami tidak punya apa-apa sebagai tanda terima kasih dan syukur buat Romo di hari bahagiamu ini. Cuman sedikit cendera mata yang dapat kami berikan kepada Romo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Romo John, Romo Siuso pesan. Di dalam itu kecil tapi berisi kepingan-kepingan hati umat paroki Sanjuan. Dalam ini tenda ini juga banyak dari leting-letingnya Romo John, ada Paru Tunggu Belen yang pernah sama-sama dengan Romo John waktu sekolah satu angkatan. Jadi Romo ini yang selama ini setiap bulan kita bertemu bersama, dan kami hari ini menyerahkan diri dengan Romo untuk dalam setiap langkah hidup Romo dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada umat di paroki bisa
memanfaatkan ini untuk asap kami juga Honda naik ke atas. Jadi terimalah bingkis ini, yang menyerahkan itu Mama Ita, Mama itu menyerahkan kepada Romo. Tempat ini juga kami sering goreng jagung, minum tuah di sini. Jadi kami sering bolos-bolosnya di sini tuh. Tapi baik bolosnya baik semua. Inilah kami. Romo, ada teman-teman di grup menyampaikan ucapan bersiap, terima kasih atas bersama kita semua ini. Dalam angkatan kita 87 itu 2. Jadi satu pastor, satu pater. Romo Ibuki itu di Argentina tuh. Satu Romo ini. Lalu satu pendeta Ibu Nona Klaki Berote ya, jadi kami lengkap semua. Itulah kami Romo John, kami tidak mau menyampaikan, kami mau menyampaikan persiap kebersamaan kami selama ini. Mungkin ada hal yang kurang berkenan. Itulah kami dalam apa kami selama ini. Terkadang kami sering memanggil namamu atau tidak menjadi Romo. Ada salam dari Henrico Romo. Romo tahu ada pesan, mungkin harus bisa. Tahun 84 itu kami bertemu di tengah hutan sebenarnya. Waktu itu SMA Negeri 468 itu masih dalam suasana hutan belukar. Kami susah sekali untuk merayap sampai ke sini, lalu ke pantai, masih sepi sekali. Pada 84 itu angkatan kami kebetulan sekali di kelas 1 saya dengan beberapa teman ini satu kelas dengan Romo. Nah betul, yang pertama apa yang disampaikan oleh Romo Thomas dan yang beliau proposal tadi, Romo itu memang di antara kami yang ada waktu itu di kelas 14 memang beliau yang paling pendek, paling kecil. Walaupun ukuran kami juga tidak tinggi-tinggi amat seperti Romo Doni ini. Dalam interaksi kami sebagai remaja pada saat itu, kami tidak pernah membayangkan bahwa ada di antara salah satu teman kami ini satu saat akan menjadi imam. Romo dulu juga dengan suka ganggu teman-teman, suka urut teman-teman, ini ngobrol. Kaget waktu dalam perjalanan kemudian ternyata kami semua mendapat informasi ada salah satu teman kami yang ditagih. Romo syukur kepada Tuhan, 25 tahun bukan waktu yang lama teman sudah di 25 tahun ini mampu membuktikan, meyakinkan kepada bukan saja gereja, bukan saja kepada umat, tetapi juga kepada teman-teman seangkatan bahwa teman benar-benar orang pilihan, umat pilihan. Kami tentu berharap teman bisa menjaga dan merawat semua ini sampai kepada pesta emas nanti. Tidak ada persiapan Romo, tidak ada konsultasi sehingga tidak ada kesepakatan apapun hari ini. Kami datang secara pribadi, tetapi kemudian dalam perjalanan kebersamaan kami sepenggal siang hari ini, lalu berkomunikasi dengan teman-teman, kami akhirnya bersepakat untuk kalau memberikan doa, Romo pasti sudah kaya dengan doa. Mau beri yang lain-lain, Romo doa ada kalau kemiskinan. Jadi ada juga terjadi untuk Romo ini. Sehingga Romo dan dalam komunikasi kami
sebagai teman, sebagai satu angkatan, wujud hubungan kami itu kami mohon waktu untuk mencari waktu yang tepat. Orang akan bertemu satu kali nanti. Tadi di awal tadi Romo punya penyampaian bahwa sebenarnya Romo tidak mau seperti ini, tetapi mau juga bisa dan piknik. Mungkin piknik itu yang nanti akan kita wujudkan bersama teman-teman. Romo akhirnya secara saya minta izin kepada teman-teman secara pribadi, teman saya setelah mendapat undangan itu istri dan anak-anak saya berpesan, Bapak biar bagaimana juga harus sampai di Romo Muka. Kenapa? Karena pada saat anak saya pertama meninggal dalam situasi COVID, ada pembatasan sosial yang begitu ketat. Jenazah anak saya diberkati oleh teman saya sendiri yang namanya Dor. Terima kasih teman. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih teman-teman seangkatan. Terima kasih untukmu semua yang telah berkesempatan hadir pada hari bahagianya Romo John pada hari ini. Dengan demikian, acara syukuran 25 tahun imamat Romo Yohanes John Lin, teman kita, saudara kita, adik kita, kakak kita pada hari ini telah selesai. Memohon doa restu, sepotong doa untuk perjalanan panggilan Romo John dalam karya pengabdian di tempat-tempat tugasnya di Keuskupan Larang Tuka ini. Semoga Romo John terus berkarya dan menjadi imam.